Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. So, aku di sini bakal review tentang film Bangku Kosong Ujian Terakhir. Jadi film ini bergenre horor yang banyak adegan yang mungkin buat kalian kurang nyaman buat nonton, kayak adegan kekerasan, pembunuhan, dan banyak adegan darah-darah gitu. Jadi mungkin kalau buat kalian yang takut ngelihat yang pembunuhan atau hemofobia atau fobia darah gitu, mungkin kalian jangan nonton. Jadi cerita ini bermula dengan sekolah elit yang sedang melaksanakan ujian terakhir, yaitu kelas 12. Jadi siswa kelas 12 semuanya dikumpulin di satu ruangan. Yang di ruangan tersebut ada beberapa pengawas dan ada CCTV yang langsung disambungkan ke kantor kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga bisa memantau murid-murid yang di dalam ruangan jika terjadi kecurangan atau mungkin terjadi sesuatu lah. Nah, terus jika misal salah satu siswa itu mengalami kecurangan, dipindahkanlah sama kepala sekolah ke ruang penghukuman dan dijaga oleh satpam di sekolah tersebut. Lalu keadaan di sekolah tersebut mulai berubah. Siswa satu persatu mulai kesurupan dan lama-kelamaan menjadi kesurupan massal. Dan setelah dicari tahu, itu karena ada siswi satu yang tidak mengikuti ujian dan dia bunuh diri dan arwahnya bergentayangan di sekolah tersebut. Jadi semua siswa-siswi tersebut menjadi kesurupan dan banyak yang meninggal. Mereka saling bunuh-bunuhan seperti mencekik temannya, menancapkan pensil ke matanya temannya, terus habis itu ada mematahkan leher temannya. Jadi kayak benar-benar yang sadis banget gitu. Nah, yang di sini aku kurangnya ya, di sini tuh benar-benar tiba-tiba kesurupan aja gitu guys. Kita belum dikenalin pemeran-pemerannya ini siapa, nama-namanya ini siapa, terus kita juga nggak tahu latar belakangnya mereka gimana. Tiba-tiba udah deh matiin aja sama si pembuat film ini. Jadi kayak kita nggak ada rasa simpati, nggak ada rasa sedih gitu loh guys. Kayak yang biasanya kayak nangis, kayak sedih karena pemerannya mati, tapi kita di sini belum kenal sama siapapun, jadi kita biasa aja pastinya ya kan. Nah, kita bakal review efek visualnya. Efeknya bener-bener editan banget, kayak bagian nancepin pensil ke mata itu bener-bener yang harusnya berdarah-darah, tapi itu bener-bener editan banget guys. Kayak mungkin make up-annya cuma dikit, jadi cuma dikasih editan, tapi itu editannya masih kayak MTV gitu. Kalian harus tahu, maaf banget tapi kayak kurang banget menurut aku ya. Terus habis itu bagian acting kesurupan itu memang bagus, tapi bagian teriaknya nih, kan pasti kesurupan pasti teriak ya, tapi teriaknya tuh kayak masih ada yang neken di sini gitu, jadi kayak kurang juga, jadi masih gitu deh. Terus kita ngomongin tentang ini, siswa pada ingin keluar gerbang, tapi ada satpam yang nggak ngebolehin mereka keluar karena emang nggak dibolehin sama kepala sekolah, kayak tetap harus sekolahan kan. Nah, tiba-tiba ada salah satu murid tiba-tiba langsung kayak minta mohon ke satpam buat keluar. Jadi dia masuk ke kantor satpamnya, terus dia tiba-tiba kesurupan, tapi kesurupannya bawa golok. Nah, aku bingung ya, goloknya dari mana? Masa di kantor satpam ada golok gitu kan? Itu yang nggak make sense banget sih. Terus kita bagian ini, aku juga bingung. Sekolah ini kan elit ya kan, di sini sekolahnya elit, pasti orang-orang kaya banget pasti ada di situ. Kenapa nggak ada satupun yang jemput mereka, yang padahal itu udah selesai ujian ya kan, dan mereka ujian sampai sore. Mungkin itu jam-jamnya kayak sesi-sesian ya, kayak sesi 1, sesi 2, tapi nggak tahu, nggak dijelasin juga karena filmnya kurang penjelasan guys. Jadi kayak tiba-tiba kesurupan, habis itu kenapa bisa gini, terus manggil orang pinter deh gitu doang aja, udah selesai. Tapi nggak diceritain latar belakang gimana gitu, nggak diceritain. Dan pasti kalau orang kaya pun, kalau mungkin HP dikumpulin ya, tapi kenapa nggak satu pun yang berusaha buat cari tuh HP, buat telepon polisi atau orang tua? Terus kenapa orang tua yang di situ tuh nggak ada yang nyariin anaknya, karena padahal udah selesai ujian. Jadi kayak aku bingungnya juga, banyak bingungnya juga sebenarnya di film ini ya.
Terus habis itu kan kalau di All of Us Are Dead itu kan pada survive, satu orang pada ambil HP buat ke kantor pengumpulan HP itu. Tapi itu di sini tuh nggak ada yang aksi sama sekali, cuma lempeng gitu doang, cuma lari-lari, dikejar yang serupa, dibunuh, udah selesai. Nggak ada yang aksi buat gimana caranya nih biar gue bisa keluar dari sekolah ini, dapat bala bantuan. Tapi malah ke tempat orang pintar. Nah, mungkin aku mikirnya tuh kayak, oh berarti ini orang pintarnya pinter banget nih, bisa bikin setannya pergi gitu kan, sampai nggak usah ada bala bantuan dari polisi. Atau karena kan si kepala sekolahnya nggak mau ini beritanya sampai keluar, berita yang aneh-aneh, karena mungkin jaga image, mungkin pasti banyak kan sekolah yang kayak gitu. Tapi ini tuh korbannya banyak banget. Beda kalau misal korbannya cuma satu, kepala sekolah nutupin kejadian ini ke publik. Tapi ini bener-bener hampir semua mau mati, tapi dia kepala sekolahnya tuh nggak ada yang penggerakan yang satset gitu ya, kalau bahasa satset gitu ya, nggak ada, jadi kurang gitu. Nah lanjut langsung, ada orang pinternya akhirnya datang juga nih. Setelah lama banget mereka coba ngeliat nih siapa setannya. Ternyata emang setannya yang bunuh diri ini, tapi yang rasukin ternyata ada juga. Dia kayak kayak pergantian arwah mungkin sama yang pernah berantem sama si orang pinternya ini. Nah Abah Ayub sama Nakila ini akhirnya datang. Nakila tuh kayak muridnya Abah Ayub. Jadi mereka datang, mereka kayak mau mulai cari tahu nih siapa nih. Dan ternyata yang bunuh diri itu dijadiin tumbal. Jadi biar si namanya Ujang Pegat, musuhnya Abah Ayub, dia masukin ke arena ini yang bunuh diri itu. Nah yang bagian gregetnya, ini Abah Ayub sama Nakila udah ngeliat nih setannya dari depan, tapi bukannya langsung dihilangin, tapi malah dibiarin kabur. Jadi kayak langsung kayak dibiarin aja gitu. Dan efeknya lagi setannya itu kayak cuma bayangan hitam, dan itu kurang banget menurut aku. Kayak enggak banget sih, kurang. Tapi ada beberapa jump scare yang bikin aku takut, kayak bagian yang di ruangan juga ya banyak, beberapa lah itu bagus jump scare-nya. Terus habis itu, dan ternyata murid-murid yang di dalam ruangan yang kesurupan itu tuh tahan sama Ujang Pegat yang si jahatnya ini di alam lain, jadi kayak alam lain gitu. Nah terus Abah Ayub ini nyoba buat nyelamatin satpam yang hampir kemasukan si Ujang Pegat ini. Tapi waktu diselamatin, bukannya selamat, malah orangnya mati, tapi setannya malah tetap pergi. Jadi kayak itu sia-sia juga. Dan Abang Ayub akhirnya juga meninggal. Jadi aku kira tuh dia bakal kayak sesakti itu, dia bisa ngusir setannya ini. Dan ternyata nggak banget, kurang banget, bisa kalah sama yang ngusir Falak. Terus habis itu Nakila disuruh sama Abah Ayub buat ke alam lain. Jadi dia sama kepala sekolah ke alam lain buat nyelamatin mereka. Dan di sini diceritain juga Ujang Pegat adalah orang pedofil, psikopat, dan jahat banget ke anak kecil, cewek-cewek. Nah di sini yang mungkin sutradaranya lupa ngasih scan-nya di situ, itu karena aku bingungnya nih. Katanya pedofil, tapi di film itu nggak ada nunjukin pedofilnya. Bukannya aku mau ngeliatin begituan, tapi bukan. Tapi karena kan ngomongnya pedofil, berarti kan mungkin kayak melecehkan cewek atau anak kecil gitu, mungkin dipegang atau apa. Tapi di sini tuh nggak ada samsek, jadi cuma psikopat doang, udah gitu doang, nggak ada pedofilnya, cuman nyulik cewek, dibunuh, udah selesai gitu. Jadi di situ mungkin lupa ya sutradaranya. Dan Nakila akhirnya bisa nyelamatin semua siswa di situ, dan jadilah selesai. Itu doang udah.
Nakila dan kepala sekolah menolong siswa-siswi di tempat tersebut ke alam lain, dan akhirnya bisa terselamatkan siswa-siswinya dan akhirnya selesai. Nah, di sini nih yang aku mau bahas pemeran di karakternya. Pemeran utamanya kita nggak diceritain yang mana, kita masih bingung, nggak tahu kan ada di situ ada siswa 4 yang dipindahkan ke ruang penghukuman. Ada si siapa? Saya lupa. Lania Vira, Emiliano Fernando, sama Maisa, sama satu lagi cowok. Aku kayaknya sih mereka berempat pemeran utamanya, tapi tuh bener-bener dialognya dikit banget guys, bener-bener yang nggak membantu. Biasanya kan pemeran utama kan membantu orang yang kesusahan yang lagi dalam masalah di film ini gitu, tapi ini nggak ada, dialognya dikit, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kayak ya udah deh, kayak cuma pemeran biasa, nggak pendukung doang, udah gitu doang. Jadi kayak nggak ada yang kayak bantu Nakila atau ke alam lain tuh, nggak ada yang bantu, cuma kepala sekolah. Jadi pemeran utama kepala sekolah sama Nakila. Nah mungkin jadi sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau misalnya ada perkataan yang kurang nyaman didengar atau ada yang salah, mohon maaf. Bye.